Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Dr. Anissa Dian, spesialis paru, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini di IG Live komunitas fibrosis paru, dan juga terima kasih Mbak Tanti yang akan nanti memandu acara selanjutnya. Saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman di komunitas fibrosis paru yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Dr. Anissa akan sangat bermanfaat karena beliau ini memang pakarnya untuk berhenti merokok. Oke, nanti langsung saja saya serahkan ke Mbak Tanti. Moderator, silakan Mbak Tanti. Terima kasih untuk kesempatan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dok, saya Tanti Ya, dari salam kenal komunitas juga Mbak paru. Tanti. Saya Anissa. Sebelum acara saya ingin bacakan CV dokter sedikit aja ya dok ya, jangan panjang-panjang, ini kayaknya Oh, iya, panjang Dok. banget nih CV-nya nih. Enggak kok Mbak, Pendidikan dibaca yang seperlunya aja. seperlunya aja ya dok ya. Untuk pendidikan dokter di tahun 2000 sampai 2006 menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ya dok ya. Untuk spesialisnya dokter mengambil di Universitas Indonesia untuk spesialis parunya ya dok ya. Dan untuk pekerjaan saat ini dokter bertugas di Rumah Sakit Persahabatan sebagai spesialis paru tentunya. Waduh, kegiatannya ini kayaknya nih yang padat nih, kayaknya kegiatannya aktif banget nih kayaknya untuk dirinya. Untuk kegiatan sekarang masih aktif di tim klinis berhenti merokok di Rumah Sakit Persahabatan. Juga aktif di komite Respina, ya dok ya. Kopja Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan juga anggota Komnas Pengendalian Tembakau Indonesia. Waduh, lumayan ini dok, aktif ya dok ya, aktif banget ya untuk di kegiatannya. Standar kok Mbak. Lebih Standar. banyak aktifnya nih para ini yang foundernya komunitas fibrosis paru nih, bener. Untuk founder sih saya kurang ini, saya juga soalnya cuma ini ya dok ya, saya juga penyintasnya. Untuk Iya, saya Mbak. sih penyintas. Iya, saya penyintas fibrosis paru. Tapi kalau saya kategori dari karena autoimun. Oh iya. Sehat ya Mbak? Ya Mbak Tanti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Stabil dok, yang penting mah. Yang penting mah Iya. stabil gitu kan. Dan masih bisa terus berkarya ya Mbak ya, membantu yang lain ya Mbak. Beraktivitas kayak teman-teman yang sehat, kita juga biar kelihatan sehat aja dok. Kayak seperti ini kan saya nggak ada sakit-sakitnya kayaknya kelihatan. Nggak seperti ada yang sakit kok sekarang ini. Iya. Padahal saya kan autoimun yang sebenarnya lebih ini juga sistemik gitu tipenya itu. Tapi alhamdulillah. Untuk ini apa langsung dimulai aja dok untuk sesi kita siang ini? Ya, mungkin kita sambil sesi ngobrol-ngobrol aja ya Mbak ya dengan Mbak Tanti. Iya. Nanti silakan Mbak Tanti, mungkin kita bisa diskusi apa yang berhubungan dengan tema hari ini. Dengan tema hari ini. Siap. Untuk tema siang ini kita dengan tema tips dan trik berhenti merokok dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya dok ya. Untuk siang ini kita. Ya sebenarnya Hari Tanpa Tembakaunya tuh udah lewat ya. Iya, udah gitu. Tapi nggak apa-apa. Hari Tanpa Tembakau harusnya setiap hari Hari Tanpa Tembakau. Iya. Cuma kita baru ada berkesempatan untuk IG Live hari ini ya. Untuk pembukaan bisa tanya dok, sebenarnya bahaya rokok ya dok ya. Untuk itu kan zat apa saja sih dok yang tergantung pada rokok itu sehingga efeknya itu mempengaruhi ya. Wajib berhenti merokok itu loh, biar orang-orang itu berhenti merokok itu loh, zat bahayanya itu apa gitu dok? Nah gitu ya, kenapa sih gitu ya? Iya, kalau kan kayaknya orang yang merokoknya sehat-sehat aja ya Mbak Tanti ya? Iya, susah banget nih. Ada yang sehari sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, kadang-kadang kayak nggak ada berhentinya terus. Seperti itu loh dok, susah banget ininya. Iya.
Ya, jadi kan kalau kita bicara tentang rokok kan sebenarnya di situ ada isi dari rokoknya ya. Jadi rokok itu kan ada macam-macam loh sebenarnya gitu. Jadi mulai yang dari utamanya adalah tembakau dan kadang-kadang diberikan tambahan ya pada rokok tersebut. Ada ceteknya, ada kertasnya, ada pembungkusnya gitu ya. Nah itu apalagi yang membuat si rokok ini menjadi berbahaya, yaitu adalah proses konsumsinya. Jadi gimana sih orang itu mengkonsumsi rokok, kan dibakar ya. Nah, dibakar itu seperti kita menghirup udara atau menghirup asap dari pembakaran sesuatu yang tidak sempurna. Jadi ibaratnya kita kayak membakar, kita menghirup asap knalpot, asap pembakaran sampah ya. Jadi karena presiden sama-sama pembakaran. Nah, jadi kalau kita, sebenarnya sih banyak ya hal yang tidak baik untuk kesehatan dari satu batang rokok dan kebiasaan rokok. Tapi aku akan bagi menjadi 3 aja. Yang pertama adalah tembakaunya itu akan menghasilkan nikotin. Jadi nikotin itu akan masuk ke dalam sistem syaraf kita, menempel, dan itu sebagai zat yang adiksi. Apa sih adiksi? Adiksi itu menyebabkan ketagihan. Itulah menyebabkan orang-orang yang merokok itu susah gitu loh dia untuk berhenti gitu. Karena ada candu. Nah, ada candunya. Makanya nikotin itu sendiri masuk ke dalam pasal atau golongan obat-obat yang dalam napsa tuh masih satu golongan. Jadi dia napsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nah, itu berbahaya di situ. Bayangkan kalau orang sudah dari kecil nih, dari SD kan, dari SMP sudah merokok, akhirnya dia adiksi, ketagihan, jadi merokok terus. Itu pertama. Kedua adalah zat pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan zat yang lengket tuh, namanya tar. Nah, tar itu bersifat karsinogenik. Apa sih karsinogenik? Karsinogenik itu adalah zat yang mengaktifkan pembentukan dari kanker. Nah, kita kan menghindari nih sakit kanker ya. Nah, dan memang secara dari waktu ke waktu kita tahu orang yang ada kanker paru, kanker dari oral mulut, dan kanker organ lain nih, kan kanker prostat, itu juga ternyata punya faktor resiko dari merokok yang panjang gitu. Nah, yang terakhir adalah CO. Kalau kita membakar sesuatu yang tidak sempurna, pembakarannya itu akan menghasilkan karbon monoksida. Apa sih bahaya karbon monoksida? Nah, jadi karbon monoksida itu akan berkompetisi dengan oksigen di dalam sel darah kita. Jadi kita akan cenderung kekurangan dari atau hipoksemi, kekurangan dari oksigen di sirkulasi tubuh kita secara terus-menerus dengan kita mengkonsumsi dari asap rokok tersebut. Jadi kira seperti itulah, Mbak. Kita wajib menghindari perilaku, dan kalau misalnya sudah merokok nih ya namanya juga manusia kan penuh khilaf ya. Ya sudah, kita kembali mencari tahu seperti ini nih manfaat-manfaatnya atau hal-hal yang merugikan, lalu kita mulai membersihkan diri lah untuk berhenti gitu loh dari perilaku yang merusak kesehatan. Dan efeknya ini tidak terjadi saat orang itu merokok loh, tapi terjadi bertahun-tahun. Ada saat orang itu sekitar 20-30 tahun dia merokok, maka akan ada efek terhadap tubuh kita itu gitu kan. Sayang kan masa tua kita akhirnya dapat bonus penyakit gitu loh dari kebiasaan kita di waktu muda. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak langsung, jadi nggak langsung kena ya, tapi ibaratnya kan akibatnya nggak langsung pas lagi aktif merokok itu, nanti bisa bertahun-tahun kemudian ya dok ya itunya ya. Sebenarnya ada sih efek yang langsung kena nih, misalnya kita ada iritasi di saluran pernafasan kita ya, tapi kadang-kadang tubuh kita tuh masih kuat, masih oke, sehingga bisa membersihkan hal tersebut. Jadi dianggap kayaknya baik-baik aja nih ngerokok, masih bisa lari nih, bisa main bola gitu. Padahal kalau terjadi secara terus-menerus, lama-lama fungsi paru kita, fungsi sistem pertahanan tubuh kita itu menjadi terganggu seperti itu. Dan apa benar nih dok, perokok pasif itu lebih berbahaya daripada yang aktif? Iya, jadi itu ya yang menghirup, yang menghirup ya. Jadi ibaratnya yang ngerokok siapa gitu ya, terus yang kita siapa nih sebagai orang yang ada di sekitarnya itu jadi ikut-ikutan kena atau menghirup asap rokoknya. Ya, jadi
prinsipnya hampir sama. Untuk asap rokok yang ada di sekitar orang yang bukan perokok, atau kita kenal dengan perokok pasif atau second hand smoker gitu ya, itu kan biasanya yang terkena itu adalah keluarga ya, keluarga dekat, anaknya, istrinya, pasangannya gitu ya, pacarnya gitu kan, mungkin belum bernikah nih gitu misalnya. Nah itu sebenarnya memiliki dampak terhadap tubuh si perokok pasif tersebut. Nah, buktinya dari mana dok taunya? Nah, jadi kita pernah melakukan penelitian nih, ibu-ibu, anak-anak yang satu rumah itu, ada bapaknya merokok atau ada orang yang merokok, itu kita kumpulkan tuh, kita periksa kencingnya, air seninya. Ternyata begitu kita ukur nilai metabolit dari nikotin tuh masuk ke dalam tubuh si perokok pasif ini, dan nilainya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok sama sekali. Jadi bayangkan ya, itu masuk loh ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh orang yang perokok pasif. Nah, dan apakah lebih berbahaya? Nah, pada sampai saat ini sih yang berhubungan dengan berbahaya ini ada resiko, misalnya perokok pasif itu tetap beresiko terhadap keganasan, kanker. Jadi banyak bukti anak-anak yang memiliki karsinoma nasofaring, karsinoma di daerah rongga hidung dan tenggorokannya, itu ternyata memiliki orang tua yang perokok. Jadi berbahaya, iya berbahaya. Itu. Tapi apakah lebih berbahaya? Ya kalau lebih mungkin sama lah ya resikonya seperti itu. Resikonya sama ya, terpapar dan enggaknya ya dok, tergantung. Soalnya kalau untuk di keluarga kan bisa nih dok kita menghindar, tapi kalau untuk di tempat-tempat umum kan kita kan agak, masa ya kita tegur kan gitu kan, paling kita yang menghindar kan kalau. Nah iya. Kan. Jadi kita punya hak loh, kita sebagai warga negara punya hak untuk menghirup udara yang bebas dari asap rokok. Dan itu ada di undang-undang. Tahu nggak namanya apa? Namanya adalah kawasan tanpa rokok, Mbak. Oh ya, yang suka di tempat umum kalau ada. Itu sudah ada di Perda masing-masing, itu ada di Pergub ya. Jadi sebenarnya kita punya hak loh untuk menghirup udara segar, akhirnya tidak bebas dari asap rokok di kawasan-kawasan yang memang sudah ada pada perda tersebut. Misalnya nih di tempat-tempat yang tempat belajar pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, tempat pelayanan publik, atau ruang terbuka. Nah, jadi sebenarnya tuh mungkin nih di tempat kita bekerja itu nggak boleh ada asap rokok, tetapi banyak orang yang melanggar itu gitu. Sebenarnya kita udah punya nih hak-hak tersebut dan udah ada di peraturannya seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk pecandu rokok nih dok, kapan nih seseorang itu bisa mulai program berhenti merokok? Oke, jadi ini tuh sebenarnya kembali lagi ke masalah pola hidup ya. Yang namanya merokok itu kan sebuah kebiasaan ya. Sebenarnya kebiasaan sebenarnya kan berhubungan dengan pola hidup. Artinya apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa berubah? Orang bilang tuh hijrah gitu ya. Untuk bisa lebih sehat, untuk lebih bisa makan banyak sayur dan buah, untuk lebih bisa banyak olahraga ya. Nah, termasuk dengan untuk berhenti merokok. Itu sebenarnya bisa kapan saja. Jadi jangan tunggu sampai kecanduan. Saya tuh ngerokoknya saya tuh bukan perokok kok dok. Saya ngerokoknya paling cuma kalau lagi bareng teman aja, 1-2 batang aja gitu ya. Ya. Ntar habis makan gitu ya. Ngerokoknya katanya gitu ya. Nah itu, saya ngerokoknya pas makan aja kok dok, nggak banyak-banyak. Nah, tapi di situ ada bahaya bahwa bisa menjadi bertambah rokoknya karena tadi ada zat nikotin. Nah, seperti itu. Jadi saat kapanpun juga begitu ada ilham ya, begitu ada pikiran yang positif nih dengan mendengarkan panggilan ya. Nah, panggilan hati gitu, karena misalnya diminta sama pacarnya gitu kan, atau diminta sama calon istrinya untuk berhenti, ayo bisa dimulai seperti itu. Harus ada panggilan dulu nih dokter. Ya, kan panggilan itu pasti ada Mbak panggilan itu gitu. Cuman nggak didengerin aja kadang-kadang. Nggak didengerin, bodo amat katanya gitu ya dok ya.
Kalau untuk program berhenti merokok ini untuk yang rokok batang beda nggak dok sama yang rokok yang elektrik itu loh dok? Jadi programnya itu hampir sama atau ada bedanya gitu? Iya, jadi kan rokok elektrik ini kan sebenarnya kan hal yang baru ya. Tapi bukan baru-baru banget sih. Di Indonesia itu sudah ada sekitar 8-10 tahun loh rokok elektronik. Nah, vaping gitu ya namanya ya. Nah, jadi dianggapnya tuh rokok elektronik itu adalah sesuatu hal yang lebih baik daripada rokok konvensional, rokok yang biasa. Padahal, coba deh nanti teman-teman lihat rokok elektronik itu kan kalau untuk membakarnya, istilahnya bahan bakunya kan berasal dari liquid, dari cairannya ya. Iya. Cairan itu juga mengandung nikotin. Gitu. Jadi cairan itu mengandung nikotin dan sama nikotin aja ini ya, ada persentasenya. Iya, jadi ibaratnya si tembakau itu diekstrak untuk menghasilkan cairan liquid tersebut gitu. Nah, jadi metode untuk berhenti merokok baik yang konvensional maupun yang rokok elektronik sebenarnya prinsipnya sama. Karena apa sih? Prinsipnya adalah kebiasaan. Jadi seseorang ini kalau memang dia sudah ada kebiasaan merokok, artinya dia harus merubah kebiasaan. Berarti kembali ke si perokok itu sendiri ya dok ya untuk mulai program-program itu sendiri ya? Iya, jadi kalau perokok itu mau itu rokok. Kadang-kadang gini loh, perokok konvensional dia mau berhenti merokok, dia ganti dengan rokok elektronik. Gitu. Yeah. Padahal efeknya itu kan yang namanya orang rokok elektronik kan dijualan ya mbak ya. Ya kan ini kan industri. Rokok elektronik itu kan vaping itu kan jualan sebenarnya. Nah pada saat seseorang itu sedang menggunakan konsumsi rokok elektronik itu sebenarnya memiliki dampak kesehatan. Jadi hanya menggantikan, bahkan ada beberapa orang yang akhirnya dual user, kadang pakai rokok elektronik, kadang pakai rokok konvensional gitu. Jadi metodenya itu sama, yaitu sama-sama pertama bisa dengan mengurangi, kedua dengan menunda, dan terakhir langsung berhenti. Itu. Mengurangi, menunda, dan langsung berhenti ya dok ya? Jadi 3 macam itu tadi, mengurangi, menunda, terakhir adalah langsung berhenti. Ada yang bertanya nih dok, kalau ada yang mau berhenti merokok, gimana tahap-tahapannya dan bisa konsultasi kemana dok? Oke, jadi dari Anissa. Iya itu, Anissa Sutera ya. Iya. Jadi prinsipnya kalau seseorang itu sudah ada niat untuk berhenti, pertama mengurangi dulu. Ya, tapi kita juga bisa langsung berhenti karena beberapa orang bisa langsung berhenti merokok dengan menghentikan rokok secara langsung. Gitu. Jadi nggak usah dikurang-kurangin. Nah, terus konsultasinya tuh bisa kemana ya? Ada quick line yang gratis dari Kementerian Kesehatan yang bisa kita telepon untuk mendapatkan konsultasi secara gratis. Jadi bisa Google di internet ada nomornya. Jadi kayak nomor 0801 berapa gitu ya. Itu kalau kita telepon ke situ, di situ ada konselor yang sudah dilatih untuk menilai ketergantungan rokok kita seperti apa, lalu bisa memberikan saran maupun hal-hal langkah-langkah yang bisa kita kerjakan untuk akhirnya bisa mencapai sebuah berhenti. Seperti itu, Mbak. Jadi ini udah termasuk ke tahap terapi ya dok, terapi untuk berhenti merokok tadi ya dok ya? Apa? Iya, jadi kan sebenarnya nih, nah gini nih, jadi sedihnya lagi nih di Indonesia, kita tuh sebenarnya di dunia ini tuh ada loh obat yang bisa diminum untuk menghentikan rokok. Tetapi sedihnya tuh nggak masuk gitu loh ke Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, jadi ada yang namanya tablet diminum. Itu untuk
membuat kecanduannya itu hilang, jadi diputus gitu loh kecanduannya. Namanya obatnya varenicline. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ke Singapura atau mau ke luar negeri, ke Australia, dia tuh ada di situ. Atau mau beli online pakai Amazon, boleh dibeli satu paketnya obatnya. Lalu kalau untuk konsultasi bisa ke Rumah Sakit Persahabatan di klinik berhenti merokoknya untuk menggunakan obat tersebut. Itu tuh modelnya diminum. Ada lagi yang modelnya namanya nicotine replacement therapy. Jadi dia bentuknya tuh seperti koyo, ya, terus ditempel nih di sini di badan kita, dia akan mengeluarkan nikotin secara bertahap yang sintesis sambil orangnya itu berhenti merokok gitu. Nah itu biasanya membantu orang itu menghadapi gejala-gejala yang terjadi karena putus gejala nikotin. Jadi kayak orang sakau, misalnya kan kalau narkoba kan dia berhenti merokok kan jadi sakau tuh. Nah nikotin juga ada seperti itu. Nah dengan obat-obatan yang ada, tidak di Indonesia tapi adanya ya, itu bisa mengurangi, bisa mengurangi gejala-gejala yang berat tersebut sampai akhirnya bisa mencapai berhenti merokok. Itu steppingnya sebenarnya. Jadi berhenti merokok itu bukannya mustahil gitu loh sebenarnya. Niat. Iya, niat, fasilitasnya ada, terus ya keinginannya yang ada gitu. Iya, keinginannya harus besar kan. Itu dari kembali ke diri sih dok ya, nggak bisa diituin. Ya, seperti itu mbak kira-kira. Kan banyak ya, mbak mungkin pernah tahu ada orang yang sakit, terus akhirnya dia berhenti begitu aja, bisa kan ya? Bisa, tapi setelah sehat lagi rokok lagi dok. Ya, jadi itulah gunanya mungkin media-media kesehatan nih untuk mengatakan bahwa merokok itu nggak mustahil karena bisa. Nah masalahnya orang mengatakan nggak bisa, mungkin karena satu belum mau, kedua tadi belum belum ada niatan ke arah sana gitu loh, secara maksimal gitu. Ya kadang-kadang untuk orang terdekat pun kita agak susah ya dok. Pengalaman pribadi nih dok, kakak saya kan pernah nih paru-paru basah kan udah sampai di sudut cairan ya dok ya. Itu bisa total berhenti merokok. Total itu berhenti merokok. Setelah sehat berapa tahun, mulai lagi dari sebatang, 2 batang, naik lagi 3 batang, sampai sekarang ya tak terhingga, ibaratnya kayak gitu. Jadi udah kayak aja lagi. Bisa ya. Padahal dia tahu sakit katanya gitu, udah luar biasa sakitnya dadanya kan kalau ini udah pernah mengalami itu, tapi dia balik lagi ke itu lagi. Ya, saya sih bukan yang ngedoain ya mbak ya, saya ngedoainnya yang baik-baik nih. Ya, sama. Mudah-mudahan ada peristiwa lain nanti nih ke depannya yang akhirnya bisa membuat kakak mbak tadi benar-benar bisa berhenti gitu ya. Karena berhenti merokok itu berdasarkan penelitiannya nih, orang-orang yang sedang mencoba untuk, jadi pernah ada penelitian yang menanyakan orang-orang yang sedang berhenti, yang sudah berhenti itu berapa kali sih bisa mencoba untuk berhenti merokok sampai benar-benar berhenti gitu. Berapa kali dia cobanya? Mencobanya itu sampai 5 kali sampai 7 kali. Jadi kurangin merokok lagi, kurangin lagi, berhenti sebulan, 2 bulan terus merokok lagi. Itu bisa berlaku sampai 5 kali sampai 7 kali. Baru benar-benar bisa stop. Jadi istilahnya jangan kecewa kalau satu orang istilahnya merokok kembali, bisa kok itu dimulai lagi untuk berhenti gitu. Untuk kembali tadi yang ke obat-obatan tadi nih dok, kapan sih kita butuh obat-obatan untuk membantu nih yang merokok tadi loh dok, menggunakan obat-obatan? Kapan waktunya? Soalnya di Indonesia juga belum ada sih ya dok, jadi agak ini ya. Ya jadi gini mbak, pertama itu adalah kita itu melihat bagaimana derajat kecanduannya. Kalau kecanduannya itu berat, berarti udah bisa langsung pakai obat, pakai scoring gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia derajatnya rendah, biasanya belum perlu pakai obat. Itu. Taunya dari mana sih seseorang itu ketergantungannya tinggi gitu ya? Nah, pertanyaannya biasanya berapa banyak
jumlah batang rokok satu hari. Kalau itu di atas 20, kemungkinan itu sudah berat. Kedua adalah begitu bangun tidur, berapa menit, berapa lama dia langsung rokok. Kalau dia dalam waktu lebih dari sejam, kemungkinan dia tidak adiksi banget. Tapi kalau bangun tidur, duduk langsung rokok dalam waktu 5 menit atau kurang dari sejam, kemungkinan itu adiksinya tinggi. Kira-kira gitu deh pertanyaan kuesionernya. Berarti kita bisa ngelihat kegiatan sehari-hari ya dok ya, yang dilakukan gitu ya. Istilahnya, ayo bangun tidur nih. Kadang kan pengen kalau ke kamar mandi tuh pasti kan, kadang kebanyakan gitu sambil ngerokok gitu. Iya. Jadi itu ada kemungkinan ya dok ya, itu. Kemungkinan adiksinya tinggi gitu. Jadi untuk obat-obat yang digunakan fungsinya sebagai apa nih dok? Apakah ada juga resiko efek sampingnya atau gimana? Ya, jadi kan kalau kita lagi berhenti merokok tuh, adiksinya itu lagi kita turunkan, itu ada gejala-gejala namanya withdrawal, gejala putus nikotin. Nah, itu merasakan tuh buat rokok, misalnya jadi gelisah. Biasanya ngerokok, nggak bisa ngerokok, akhirnya dia gelisah. Bawaannya bete, gangguan konsentrasi, mau kerja ngerokok dulu, akhirnya nggak bisa. Nah, dia jadi gelisah. Perlu ada juga yang sebagian besar tuh jadi nafsu makannya meningkat. Udah pengen ngemil terus, pengen makan gitu ya. Ya. Lalu akhirnya gejala-gejala ini menyebabkan seseorang sulit untuk berhenti merokok. Nah, akhirnya obat-obatan ini diciptakan untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Gitu. Satu. Kedua, fungsinya adalah untuk mencegah nikotin yang menempel di otak itu, mencegah nikotin menempel di otak. Jadi begitu ada asap rokok, dia minum obat yang diminum tadi, nggak ada tempat buat nikotin itu untuk nempel, gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi untuk berapa lama nih dok program berhenti merokok itu dilakukan pada seseorang? Butuh berapa lama itu dok? Apakah satu dengan yang lain itu sama atau tergantung tinggi ininya? Ya memang setiap orang akan berbeda-beda sih mbak. Pengalaman saya ada yang dalam waktu 1-2 minggu bisa berhenti. Itu tapi sih sangat jarang sekali ya. Mungkin bisa sampai 3 bulan. Artinya sambil minum obat selama 3 bulan itu, sambil dia mengurangi sampai dia berhasil berhenti merokok. Itu programnya ada. Jadi buat orang-orang yang lagi berusaha mengurangi rokok atau berhenti, kalau masih 1 bulan nih, kok kayaknya belum berhenti juga ya, saya masih ngerokoknya 2 batang, 3 batang terus, jangan putus asa gitu. Masih bisa untuk kesempatan kita untuk mengurangi itu sampai berhenti itu sampai 3 bulan. Itu kira-kira Mbak. Jadi jangan putus asa kalau masih merokok, ya diusahakan lagi gitu ya dok ya. Usahanya tambah dikencengin. Iya benar, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya orang Indonesia kan bawaannya suka ini ya, gampang menyerah gitu ya. Iya. Suka cepat lelah nih, gitu katanya. loh. Iya. Gak bisa sama rokok lepas gitu. Iya, jadi udah keburu sugesti. Aduh, ini udah mau 1 minggu rokoknya sih, aku masih belum berkurang juga gitu. Nah, itu memang harus dievaluasi lagi dari niatnya, dari gejala-gejala withdrawalnya. Apakah memang benar-benar itu dominan atau memang niatnya aja nih yang masih belum nyampe ke situ gitu. Kadang lagi ngumpul nggak enak kalau nggak ngerokok gitu kan, kebawa ke lingkungan juga. Ya, jadi belum bisa ininya diri. Padahal nih teman-temannya kalau kita nggak ngerokok atau orang tersebut bilang aja, gue lagi ngurangin rokok nih,
gue lagi berusaha berhenti merokok. Mungkin mereka fine-fine aja, nggak apa gitu. Nggak ngerasa nggak asik aja gitu kali ya. Nah, gitu. Iya, nggak enakan gitu kan. Nggak enak aja temennya pada ngisep, nggak ngisep sendiri gitu kan. Dan dari pengalaman dokter, berapa persen perokok yang sukses dengan program berhenti merokok, dok? Ya, jadi kalau kita ngomongin persentase ya, di beberapa penelitian atau yang tempat center-center klinik berhenti merokok yang di luar negeri tuh ya, itu membagi proses berhenti merokok tuh menjadi 2. Pertama, tiga deh. Pertama, non assisted, artinya itu nggak diawasin. Ya udah berhenti aja. Silakan dikasih tahu caranya, terus silakan berhenti sendiri tanpa dipandu gitu. Kedua, ada yang assist tapi tanpa obat. Nah, jadi dikasih tahu caranya, nanti suruh kontrol lagi tapi nggak pakai obat. Itu buat yang golongan adiksi ringan. Nah, yang terakhir adalah yang dapat obat tapi juga di assisted atau pakai konsultasi gitu ya. Nah, ternyata keberhasilannya rata-rata seperti ini. Yang non assisted itu hanya 5-10%. Lalu meningkat pada yang non farmakoterapi, tapi assisted itu juga sekitar 10-15%. Lalu yang pakai obat pun itu paling tinggi 50%. Jadi udah pakai obat, udah dikonseling segala macam gitu ya. Nah, tetap aja memang hanya keberhasilannya itu sekitar 30-50%. Gitu. Jadi prinsipnya memang balik lagi nih ke diri kita sama kadang-kadang orang-orang yang nggak bisa berhenti itu kalau yang di luar negeri ya, itu karena dia punya adiksi terhadap hal yang lain, misalnya adiksi terhadap narkoba. Nah, jadi dia gara-gara dia punya adiksi narkoba, merokoknya menjadi tempat substitusinya dia gitu, tempat penggantinya dia. Tapi kalau saya lihat orang-orang Indonesia sih lebih ke memang kebiasaan ya. Dimana-mana rokok. Dimana-mana tuh kalau orang-orang ngerokok. Iya gitu loh. Kalau kita mau relax, santai-santai sama keluarga, jadinya ngerokok. Kalau mau habis makan ngerokok. Nah, jadi sebenarnya adalah kultur orang Indonesia tuh sebenarnya kayak begitu. Tapi jangan khawatir, kita bisa kok merubah itu karena banyak pula orang yang tidak merokok gitu kan. Jadi sebenarnya bisa kan, kecuali semua manusia tuh ngerokok gitu loh. Gitu. Ya, bisa, karena kan bukan ya seperti itu sih Mbak Tanti. Kita tetap harus semangat supaya orang-orang ngerti bahwa merokok itu bukan sebuah pilihan gitu. Kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa enggak sebenarnya ya dok ya itu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya agak sulit sebenarnya untuk di lingkungan sendiri pun agak sulit dok untuk menyadarkan itu. Ya sulit tapi bukan berarti tidak mungkin ya, gitu kan ya? Iya. Di fase saya kan saya pernah di tahun 2020 itu kemoterapi ya dok. Saya kan nggak bisa dengan rentang lah istilahnya gitu. Keluarga sih pas saat itu ya menghargai, jadi di ini tidak merokok, tidak ada istilahnya tidak ada seperokok kalau pas saya ada di situ gitu. Tapi makin kesini kan kelihatan karena saya sehat, jadi ya sudah kembali lagi. Setiap pada pertemuan pasti nggak jauh-jauh dari rokok gitu. Kalau lagi ngobrol lagi apa kan gitu. Ya sebenarnya pengen ini kita ya. Bukan buat saya, bukan buat kita yang nggak ngerokok juga. Jadi buat si perokoknya juga sebenarnya kan ngaruh kan kalau nggak ini buat kesehatan. Iya, tentu saja. Itu yang kita mesti bulak-balik mengingatkan loh kepada masyarakat gitu. Ada mungkin bukan masyarakat ya, orang terdekat kita dulu aja kali ya. Iya, keluarga aja dok dulu. Kalau masyarakat kan luas, kita nggak ada kayak keluarga aja. Kalau dengerin alhamdulillah kan kayak gitu kan. Apalagi ke masyarakat kan tahu mereka di bungkus rokok pun juga ada kan dok, gambarnya, peringatannya kan gitu. Cuma kadang-kadang kalau yang ini, ya kalau di ini kenapa dijual itu loh dok. Kadang-kadang ngomongnya begitu. Karena udah ada peringatan nih, ada gejala ininya. Terus
terus kok dijual gitu. Itu yang kadang buat guyonan atau buat ini. Iya. Sebenarnya itu kan guyonan ya. Artinya dari kita sendiri nih, dari tenaga kesehatan maupun dari tadi ya Komnas Pengendalian Tembakau juga berusaha supaya hal-hal yang berhubungan dengan promosi rokok, iklan rokok maupun elektronik nih itu akan ada di RUU Kesehatan itu. Jadi kenapa mungkin kemarin kita agak-agak ini dari sisi saya ya tentang RUU Kesehatan. Jadi ada pasal tentang tembakau itu yang mengatakan bahwa boleh ada penggunaannya tembakau sebagai aromaterapi gitu. Jadi seperti pasal itu melegalkan untuk tembakau. Nah itu yang akhirnya kita nggak setuju dengan RUU tembakau itu bahwa seperti itu. RUU Kesehatan itu yaitu menurut kita banyak sicipan-sicipan dari pengusaha dan orang-orang lain yang ya menurut kita itu nggak menuju untuk kesehatan masyarakat gitu. Padahal udah ada loh RUU Kesehatan yang zaman dulu, yang sebelumnya itu mengatakan bahwa memang tembakau itu mengandung nikotin yang menyebabkan adiksi. Nah itu mau dihapus, Mbak. Kan sedih kan kita kan jadinya. Malah mau dihapus ya dok ya untuk undang-undang itu ya? Tidak ada lagi di rancangan undang-undang yang baru. Malah dilegalkan untuk sekarang. Nah, secara eksplisit kan takutnya seperti itu, gitu. Dan itu banyak, itu hanya baru yang berhubungan dengan tembakau, belum yang lain-lain lagi. Kalau untuk tadi yang terapi nih dok, kembali lagi yang untuk yang si terapi tadi pas program terapi. Kegagalan itu karena apa ya dok? Bisa dari efeknya ya. Dari apa aja gitu loh kok bisa gagal gitu pas? Iya maksudnya kita jadi kepo ya, kenapa sih orang kok udah sampai gagal untuk berhenti? Iya, udah konsultasi, udah diiniin kok tetap gagal juga gitu. Iya, jadi kalau kita belajar tentang rokok ini, rokok itu kan ada 3 pilar ya. Pertama adalah intrinsik, yaitu dalam diri kita. Nah itu adalah di situ berhubungan dengan niat. Kedua adalah ekstrinsik. Itu berhubungan dengan lingkungan si perokok. Misalnya adalah aku batuk-batuk dulu nih, jadi aku ambil minum sebentar ya. Fokus dulu ya. Iya Bapak dok, iya siap dok. Untuk teman-teman yang join boleh kalau ingin bertanya. Lagi. Jadi aku ulang lagi ya. Tadi itu kan berhubungan dengan 3 pilar ya. Tadi yang pertama intrinsik, kedua adalah ekstrinsik, ketiga adalah nikotin. Jadi kalau seseorang itu 3 pilarnya itu nggak kuat mendukung dia untuk berhenti merokok, itu menjadi faktor kegagalan. Misalnya niatnya, kedua lingkungan sekitarnya, misalnya bosnya ngerokok, jadi dia mau nggak mau merokok, atau lingkungannya dia itu nggak ada yang KTR, kawasan tanpa merokok. Ketiga adalah
memang faktor adiksi itu tinggi. Nah, jadi ketiga itu yang mempengaruhi seseorang bisa menjadi gagal untuk berhenti merokok. Kira seperti itu. Dalam kegagalan itu, apakah ada hubungan antara lama si merokok dengan angka keberhasilan, Dok? Ya, jadi kalau seseorang itu merokoknya banyak, merokoknya lama, maka akan semakin banyak nikotin yang beredar di tubuhnya dia. Ya. Nah, begitu nikotinnya tinggi, maka akan menimbulkan adiksi yang tinggi. Itu hubungannya ke situ. Tapi tidak semua orang yang merokoknya lama atau jumlah rokoknya banyak itu kadang-kadang memiliki adiksi yang tinggi. Kenapa? Karena setiap orang memiliki berbeda-beda terhadap rasa ketergantungan. Ibaratnya kayak ada yang tahan pedas, ada yang tahan pedas banget, ada yang nggak bisa pedas sama sekali. Nah, kayak gitulah tubuh kita. Jadi mungkin orang ini banyak rokok karena pekerjaannya dia. Misalnya orang programmer atau biasa kerjanya harus di malam hari, jadi supaya nggak ngantuk gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin di siang hari dia nggak ngerokok bisa. Nah gitu. Nah jadi kita harus bisa. Misalnya kalau pada seorang perokok yang lagi mau konsultasi itu kita benar-benar tanya detail tuh, emang ngerokoknya kapan aja sih? Pagi-pagi ngerokok nggak? Habis makan ngerokok nggak? Kalau ada anak kecil, misalnya dia punya keluarga kecil, dia bilang kalau saya lagi nggak kerja, saya liburan aja di rumah, saya mungkin nggak mesti ngerokok banget, dok bisa gitu. Jadi sebenarnya kan bukan masalah adiksi, tapi masalah ekstrinsiknya gitu. Nah kayak gitulah kira-kira kenapa orang nggak bisa berhenti. Ada yang memang nggak niat aja, intinya masih pengen ngerokok gitu loh. Nggak merasa penting bahwa berhenti merokok itu penting, berhenti merokok itu penting. Ada yang seperti itu juga. Ada yang nah kira-kira seperti itu. Rokok itu tidak ada efeknya gitu ya ke tubuh ya? Biasa aja gitu, nggak ada ngefek gitu, nggak ada. Ya, tapi kan istilahnya gini loh Mbak, itu kan keras. Jadi gini, orang tuh merasa bahwa gue masih bisa lari, masih bisa main bola, masih bisa kerja dengan aman, dia nggak ada sakit-sakit apa. Itu kan yang dia rasain saat ini. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan ronsen, lab darah, atau kita melihat, karena efek rokok itu tidak bisa dinilai saat itu gitu. Jadi begitu orang itu terkena asap rokok di usia 20-30 tahun, itu badannya masih oke-oke aja. Tapi begitu umur 40-50, maka asap rokok yang ada di umur 20-30 itulah yang akan menjadi bakal penyakitnya dia. Karena nggak kelihatan pakai mata, Mbak. Bayangin, pembuluh darah kita nih, ya akan terjadi penebalan dari dinding pembuluh darahnya, terutama di pembuluh darah jantung. Nah, itulah yang menyebabkan orang banyak yang jantung koroner, myokard infark, istilahnya serangan jantung lah gitu. Ya, jadi itu kalau di jantung. Kalau di pembuluh darah otak, jadi dia stroke gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal ini istilahnya baru terjadi di kemudian hari. Iya. Yang kayak itu. Apakah perlu pendamping dong dok bagi si perokok untuk dalam mengikuti program tadi? Harus ada pendamping kayak. Ya, jadi ini tuh penting juga nih. Artinya gini loh. Karena Indonesia itu memang senangnya apa-apa didampingin ya. Kalau sakit pengennya gitu, didampingin ya. Ya, kalau mau kemana-mana pengennya ada temennya gitu kan. Nah, jadi pentingnya seseorang itu ada pendamping pada saat dia berhenti merokok. Tujuannya supaya pada saat terjadi hal-hal yang menyebabkan seseorang itu down, misalnya nih motivasinya jadi turun lagi, misalnya itu ada orang yang mengingatkan. Biasanya itu kita pilih orang yang terdekat. Ya, biasanya kita pilih orang yang terdekat, misalnya keluarganya, pasangannya, anaknya gitu. Jadi itu akan membuat lebih kuat lagi motivasi untuk
berhenti merokok. Artinya begitu orang lagi berhenti merokok pasti uring-uringan ya, pengen makan, pengen katanya bisa, gitu ya. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu kalau pendampingnya itu ngerti, paham, ya udah deh, yuk daripada ngerokok, yaudah aku temenin makan. Atau misalnya karena lagi kesel-kesel, nggak dimarahin. Jadi kan kadang kalau bapak-bapak lagi berhenti merokok, bawaannya kesel tuh, bete gitu ya. Iya. Nah itu kalau si istrinya nggak ngerti, kenapa sih bapaknya ini marah-marah aja sih? Nah dimarahin balik. Ya udah, daripada berantem, bapaknya keluar ngerokok. Nah tapi kalau si ibunya paham, oh si bapak tuh lagi uring-uringan, soalnya lagi ngerokok dia. Nah ibunya sabar, anaknya turut ngadem-ngademin, ya udah deh pak, daripada marah-marah, yuk kita jalan-jalan yuk, keluar yuk, apa kek gitu ya. Nah jadinya dia jadi terhindar tuh dari solusi untuk merokok lagi. Nah kira-kira gitulah pentingnya untuk adanya pendamping gitu. Iya. Jadi mendukung ya dok ya untuk. Iya benar mbak. Susahnya kalau perannya itu ya. Udah ngenes itu dok kalau udah kayak gitu. Bercanda maksudnya begitu. Iya maksudnya begitu. Jadi perannya emang kalau untuk pendamping itu perannya kan sangat penting ya sebenarnya untuk ini. Iya, harapan kita begitu penting gitu. Iya. Jadi pendampingnya juga sebaiknya dipilih yang turut mendukung nih. Bukan mengajukan, ayo beliin lagi. Iya, ini daripada bapaknya marah-marah, ini dikasih rokok aja gitu. Nah, jadi pendampingnya juga harus kuat. Nah, iya, jadi nggak tercapai deh tujuannya nanti. Iya. Kadang-kadang udah si pendamping udah kuat, yang diiniin begitu, terus loyo deh pendampingnya. Oke. Jadi ya begitu sih mbak prinsipnya ya, hal-hal untuk berhenti merokok ini kan memang belum terbiasa ya. Karena kebiasaan hidup di Indonesia ya dok ya, untuk merokok itu kayak udah menjadi kebiasaan gitu loh dok. Kebiasaan dari orang Indonesia yang merokok, dan membicarakan untuk mau berhenti merokok itu bukan sesuatu hal yang buru-buru, ngerti ya? Iya. Bukan kayak orang datang batuk pilek, demam, meriang, jadi dia harus berhenti merokok, nggak kayak gitu kan? Gitu. Enggak. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang merasa udahlah, ntar aja, atau enggak belum sakit ini, saya nggak ngerasa kenapa gitu. Jadi berhenti merokok itu adalah sisi dari preventif dan promotif gitu. Jadi orang Indonesia itu sebagian besar sekarang ngertinya kuratif dan rehabilitatif, artinya udah sakit baru berobat. Nah, iya. Tapi untuk preventifnya itu masih belum tersentuh secara maksimal gitu. Terima kasih banyak nih dok, siang ini banyak ini jadinya untuk keluarga dekat saya ya, terutama untuk keluarga dulu ya dok ya. Kalau untuk masyarakat kan kita ya, agak gimana ya, kadang nggak enak gitu loh kalau mau negur apa mau gimana kan kurang ini. Yang penting kan terutama untuk keluarga, lingkungan terdekat. Jadi ada Jadi memang kita bisa mulai pertama kali dengan memberikan jadi orang itu akan berubah kalau dia tahu ya. Orang yang tahu aja belum tentu loh dia mau berubah ya. Kita udah tahu tuh itu dosa ya, tapi tetap aja manusia itu harfiahnya akan melakukan hal-hal yang dia rasa pengen gitu. Jadi dengan adanya materi-materi seperti ini, apalagi memperingati Hari Tanpa Tembakau, terus mengikuti sumber-sumber yang memang kepentingannya untuk menyuarakan kesehatan, lama-lama kita harapkan tahun 1, tahun 2, tahun 10, tahun 10 hal bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik gitu. Minimal tahu dulu gitu ya, ya. Karena kan iya minimal tahu dulu.
Untuk closing ini dok, pesan singkat nih untuk tips dan triknya untuk berhenti merokok untuk siang ini. Oke. Tips and trik ya. Iya, karena kalau dibilang tips and trik tuh kayak orang mau masuk UMPTN aja mau ujian. Iya. Jadi kan ujian tips juga and trik itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang pasti 100% bisa terlaksana. Ya. Iya. Tetapi tips dan trik ini sifatnya adalah membantu gitu ya. Dan membantu ini tidak akan bisa kita tahu hasilnya kalau tidak dicoba. Ya. Jadi closing statement saya biasanya adalah jangan takut untuk mencoba. Mencoba apa nih? Mencoba berhenti merokok. Bukan mencoba merokok ya. Ya, gitu. Jangan takut ya dok ya. Iya. Jangan takut mencoba untuk berhenti merokok. Challenge diri kita 1 kali 24 jam aja untuk berhenti merokok. Nanti kita bisa melihat nih hal, kadang-kadang seorang perokok itu merasa ketakutan. Ya, kayak kita mau naik roller coaster misalnya. Kan kayak takut banget gitu kan ya. Kan begitu udah duduk di situ, itu terjadi sekejap aja. Terus selesai. Udah selesai. Nah, gitu. Nah, jadi beranikan diri kita untuk mencoba dan jangan takut untuk mencoba untuk berhenti merokok. Oke, itu aja. Terima kasih dok karena udah bergabung dengan kami siang ini. Nambah edukasi saya jadi tentang ini pengetahuan dok. Ya Mbak, sama-sama, mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya sayang nih kita belum ada obatnya, tapi kedengar-dengar sih katanya dari Kementerian Kesehatan mau mendatangkan nih obatnya. Ya kita doakan semoga bukan omong doang ya. Karena emang masih yang pasti-pasti aja kadang kita juga belum ada obatnya dok, apalagi untuk obat berhenti merokok ya kalau saya sih baru dengar ya dok ya. Soalnya kalau pengalaman dari teman saya juga yang autoimun kan pernah dia merokok aktif gitu, terus mencoba untuk berhenti, alhamdulillah sih bisa karena ya dia ininya dengan ini ikut program juga selama hampir kurang lebih 6 bulan kayaknya dok dia berhenti untuk merokok. Iya, jadi kalau udah ikutan biasanya sih akan ada progres. Kalau misalnya dari 2 bungkus jadi setengah bungkus itu kan progres ya. Nah, tapi bertahan tuh di situ, jangan nambah lagi. Sampai nanti benar-benar bisa 0, 0. Gitu. Kembali lagi ke diri berarti. Niat untuk berhenti merokok. Iya dok ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman juga sudah yang bergabung, tidak ada pertanyaan nih dok. Terima kasih dok untuk hari ini. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk membahas tentang tembakau dan rokok karena masih awam banget ya dok ya untuk pembahas ini kan jarang banget kan istilahnya. Karena kan kalau penyakit kan yang pasti dan kelihatan gitu, kalau untuk rokok kan kayak apa sih katanya gitu kayak gitu diiniin kan karena udah jadi kebiasaan itu tadi. Jadi kayak emang belum ada edukasi untuk berhenti merokok. Paling kalau ada untuk di kawasan-kawasan publik kan ada tulisan kawasan dilarang merokok, kadang-kadang juga nggak dihindar, tetap aja merokok di situ gitu. Jadi emang kesadarannya sih ya dok ya kurang ya. Nah, jadi sebenarnya ada haknya gitu ya dari kita karena sudah ada perda tentang kawasan berhenti merokok. Dan betul lagi pengelola dari kawasan tanpa rokok ini sebenarnya punya kewajiban untuk mempertahankan kawasan itu. Jadi kalau kita punya temuan nih, di sekolah ada puntung rokok, kok di tempat pelayanan kesehatan ada tempat yang merokok. Nah itu bisa didokumentasikan gitu ya bahwa ya namanya juga usaha ya. Kita berharap bahwa dengan temuan tersebut pengelolanya juga memperhatikan
kesterilan dari KTR-nya. Karena KTR itu kalau di tempat-tempat yang sudah ada dalam kawasan tanpa rokok tersebut, itu adalah istilahnya kewajiban dari pengelolanya gitu untuk mempertahankan itu gitu. Terima kasih banyak, Dok. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Tanti. Terima kasih atas undangannya ya. Iya, sama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang sudah ikutan, atau nanti bisa dibuat semacam artikel yang bisa ditaruh di IG ya, sehingga kalau memang tidak bisa berkesempatan untuk ikut ini bisa tampil di dalam IG gitu. Siap. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Mbak Ura. Terima kasih Mbak Tanti. Semoga sehat selalu ya, dan sukses terus buat komunitas fibrosis paru di Indonesia. Terima kasih, Dok. Ya, sampai jumpa lagi. Iya.